Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Yang belum jelas. Oke, baru menikmati hidup nih. Enak rasa suasananya. Ada adem dingin-dingin gitu ya. Menikmati Kalau saya menikmati ngantuk nih. minuman bersoda. Tadi kita belum opening tuh. Oh iya, opening. Belum opening ya. Halo ngopier semuanya. Sorry ini tadi kita udah menikmati hidup jadi nggak ini. Ketemu kembali di Senengnya Ngopi. Senengnya ngobrolin Firman dan menemukan Yesus dalam setiap obrolan. Yes. Jadi kalau dengar suara-suara gitu, kita lagi menikmati hidup. Ini Bu Bos Menikmati suasana. menikmati suasana. Bukan menikmati Suasini. suasana. Menikmati suasana. Karena di sini ya. Iya, di sini. Menikmati hidup. Ini termasuk menikmati hidup kah? Yap. Menikmati. Kayak gini tuh menikmati hidup kan nih? Santai. Healing. Menikmati hidup apa? Hah? Menikmati hidup. Menikmati hidup, healing. Hanya healing gitu. Bagiannya aja kali. Iya, maksudnya bukan hanya healing. Salah satu bagian dari menikmati. Salah satu hidup. bagian. Salah satu bagian menikmati hidup itu ada healing. Atau healing itu adalah cara untuk bisa menikmati hidup. Oh, cara untuk menikmati hidup. Cara. Salah satu cara untuk menikmati hidup healing. Ada Katanya nggak? escape. Keluar dari rutinitas. Retreat. Tapi melakukan rutinitas itu menikmati hidup nggak? Tadi kan kalau Ya tergantung. oke kita Tergantung menikmati hidup sekarang ini. tergantung orangnya. Biasanya kan orang punya kesenangannya masing-masing. Ya kalau workaholic pasti dia menikmati banget yang namanya kerjaan. Tapi kalau kita yang sukanya jalan-jalan, pasti menikmati jalan-jalan. Yang sukanya ngobrol? Suka ngobrol, demennya. Oh iya kemarin ya. Berapa jam? Yang lu bilang? Ya panjang. Oh. Suka bola, ya kan? Walaupun cuman di kamar, ngapa-ngapain, nonton yang penting ada TV, ada pertandingan bola, tuhnya, nikmat banget. Main game? Nah. Main game belum? Kenapa dia ngomongin gua semua ya? Malam sendirian. Menikmati itu pun nggak perlu pergi kemana-mana istilahnya. Sebenarnya menikmati itu menurut gue sih buat recovery ke kitanya juga sih ya. Iya. Lu bingung kan bahasnya mau kemana? Iya, saya juga jadi nggak ini. Nah apa? Jadi kalau nggak lu dah- fokus. Kalau lu dah coba dah Jadi nggak fokus. Lu udah menikmati hidupnya kemana? Ngapain? Kadang-kadang kan orang menikmati hidup bisa menikmati hidup ketika mereka dapat mencapai tujuannya. Kadang-kadang Ya. tujuan hidupnya. Dia cita-cita apa? Dia pengen apa? Berhasil. Dia bisa menikmati hidupnya dia. Gitu. Ya. Kadang-kadang. Tadi ini justru pendapatnya Om Erik sebenarnya Masa? sebelum ini. Apa bener nggak? Iya. jadi aku Sorry nih ya. yang kerok nih lagi. No picture hoax. Picture hoax. Pertanyaannya menikmati hidup yang apa, yang bagaimana, bagian dari Jadi apa? lu mesti tujuan dulu baru lu menikmati hidup. ini pertanyaan gue jadi dipakai dia. Gimana nih? Konsepnya gimana nih? Jadi aku yang keserang. Enggak, kita bisa menikmati hidup itu seharusnya dalam setiap perjalanan hidup kita kan nggak selalu mengerjakan apa yang kita suka aja kita bisa menikmati hidup. Bahkan kita mengerjakan apa yang nggak kita suka itu harusnya kita nikmatin juga. Ya, Nggak bisa. Nggak bisa. Loh ya kan jadi Bukan. Loh, Nggak. iya Nggak. dong. Beban nggak bisa. Lu namanya kan? gini lu Nih mau kebalik, nikmati ini hidup udah tapi sesuai atas jalur. hal yang lu tidak lakukan beda. Itu namanya apa namanya? Kalau menurut gue sih namanya itu mengalah. Itu beda, bukan menikmati hidup. Menikmati hidup tuh ke dirinya lu. Berarti dia kalau itu yang Loh, yang mengalah tadi, itu yang kan setiap manusia itu pasti harus mengalah. Tapi kan bukan kita enggak habis. Bagaimana kalau orang menderita tetapi menikmati penderitaannya? Kalau lu menang semua ya saya sedang menikmati. Menikmati perdebatan. Aku juga ikut begini. Enak nih kayak
enggak menikmati hidup itu kan lu kan bukan masa menikmati hidup buat semua orang, enggak dong. Nah. Menikmati hidup buat personal lu sendiri apa dulu nih konteksnya nih? Ini yang mau dibahas nih penikmati hidup yang Pribadi yang atau keluarga atau istilahnya kantong menikmati apa? hidup yang bagaimana nih? Pribadi buat aja. kesenangan atau memang kehidupan yang perlu dinikmati. Nah, Itu kan pertanyaannya kehidupan itu. yang perlu gini. Nah, kalau kehidupan yang perlu dinikmati, apa aja yang kita lakukan ya nikmati aja. Bisa kita bekerja, karena kita workaholic, kita nikmati aja pekerjaan itu. Dengerin lu kata pendeta lu. Tapi kalau menikmati hidup, ya misalnya ketika kita lagi jalan-jalan, lagi pergi kemana gitu, kayaknya kita escape. Nih, Keluar dari ketika lu healing kan ke rutinitas dirinya kita. lu. Nah, pertanyaannya yang mana nih? Ketika lu healing kan ke dirinya lu. Yang Iya, tadi lu itu. bilang apapun pekerjaan lu tidak suka terus lu nikmatin. Dari mana judulnya? Nggak bisa. Kita nggak bisa nikmati. Nah. Tapi kita mengalah untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi lu akan melakukan pekerjaan itu lagi nggak? Enggak. Sama kayak makan. Contoh, gue suka makan sate padang misalkan kayak gitu. Tapi gue dikasihnya misalkan jadinya sate babi gitu kan ya, yang memang gue nggak terlalu suka gitu, tapi karena memang perlu dimakan ya gue makan. Tapi apakah gue menikmati makanan yang gue makan? Biasa aja, nggak menikmati. Nih ya, kalau gue dikasih sate padang gue akan menikmati sekali makanan itu. Gitu. Mungkin bukan menikmati jadinya, menjalani ya. Nah, itu makanya tadi kan pertanyaannya Nah, yang menikmati hidup yang bagaimana yang mau diomongin, yang mau di-sharing ini sama orang-orang. Enggak, saya sih nggak pernah batasi bagaimana untuk apa menikmati hidup gitu dari awalnya emang nggak batasin. Segala sesuatu yang dalam hidup kita seharusnya kita bisa nikmati gitu. Segala sesuatu dalam hidup kita seharusnya kita bisa nikmati. Jadi misalnya entah itu Ya, berarti bukan menikmati hidup, tapi maksudnya segala yang kita lakukan. tapi bukan enjoy mengalir ya, life. bukan mengalir ya. Iya, enjoy life. Jadi apa yang kita kerjakan kita nikmati. Jadi semua yang lu alami lu nikmati maksudnya. Semua yang lu Gitu alami nih. Iya. Bukan konteksnya menikmati begitu. hidup. Kalau menikmati hidup Beda. tadi konsepnya adalah ya escape gitu, dari keluar dari rutinitas, dari Jadi- kebiasaan-kebiasaan yang ada. Saya pengen sekali-sekali enggak. Maksudnya seminggu keluar deh, jangan di kantor mulu. Ini dalam Saya konteksnya mau healing keluar. jadinya ya. Iya, jadi lu kalau misalkan kayak gitu kan berarti kan lu menerima dengan gini. Lu mengubah apa yang tidak lu suka menjadi lu suka. Mengubah nih. Karena apa? Lu merasa, ya gue bersyukur aja dengan kejadian apapun itu yang lu suka, yang lu tidak suka, atau yang memang lu juga memang lu nggak pengen, ya lu menjadikan itu. Lu balik nih. Lu jadi merubah ion negatif semua yang lu terima ataupun ion positif jadi semuanya positif keluarnya. Ini semakin tinggi lagi nih. Gue semakin bingung. Ada yang negatif positif segala Kalau misalnya itu yang tadi Tommy bilang, artinya sih sebenarnya kita mau sharing nih, mau ngomongin bahwa kita tuh menikmati hidup bukan berarti yang kita escape, tapi Dalam apa yang kita kerjakan, apa yang kita alami. lakukan, kita menikmati kehidupan Ya. kita. Udah belum kita merasa seperti itu, Menikmati atau hidup. malah dalam melakukan segala sesuatu kita malah jadi tertekan. Ya. Nah, Menikmati hidup dalam segala hal. Nah, keren kan gua kan? Ya itu tagline lah. Menikmati hidup dalam segala hal. Karena memang nggak gampang orang bisa menikmati hidup dalam segala hal. Nah, mungkin kalau contoh Alkitab nih, ngomong jadi Alkitab nih. Ya, nggak apa-apa lah. Kan emang ngobrolin firman. Kalau ada ayat ambilannya lebih bagus. Saya baru berpikir nih ayat Alkitabnya yang mana. Nggak ini orangnya cuma ada 3 doang. Iya yang ngomongin diem aja. Ngobrol kok. Kayak di skakmat gitu. Dia lagi nggak nyambung. Nggak, lu mungkin kasih topinya dulu coba. Iya deh. Dia pakai topi dulu lah. Ntar kita nyanyi terakhir lah. Iya ya. Coba. Biar bisa menikmati. Nih kayak Yusuf. Yusuf kan mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya. Ditanya menikmati nggak tuh? Siapa Nggak, menikmati di penjara? Memang nggak ada yang nggak nikmati. Tapi dia bisa melewati semua itu. Tapi kalau dilihat ya, Yusuf mengeluh di dalam segala yang dia hadapi. Tidak. Enggak. Karena Nggak pernah tercatat dalam Alkitab bahwa Ya. Yusuf sedang
Yusuf sedang mengeluh gitu. Enggak. Yusuf bilang statement ini bagus. Artinya Yusuf menjalaninya aja gitu loh. Menikmati aja semua yang Tuhan sediakan dalam kehidupan dia gitu. Nah, kayak waktu contoh pas dia ketemu sama saudara-saudaranya, ya kan? Pas sudah semua saudara-saudaranya mau pulang, terusnya saudara-saudaranya takut sama dia. Pas udah tahu kan dia bilang gitu. Tuhan. Emang aku Tuhan? Ya. Nah, dia bilang gitu. Aku kan bukan Tuhan, aku kan masih istilahnya kalau bahasa kita nih manusia nih, bukan masih saudara lu gitu. Udahlah nggak usah takut, udah nikmati aja yang sudah gua kasih. Gitu. Kalau di KBBI menikmati itu apa kok? Kan beda dengan artinya nikmat kan? Iya. Mungkin atau mungkin beda gitu nada kata Sebenarnya dasarnya nikmat. berarti menikmati itu artinya mungkin merasakan kali ya. Gue cek dulu lah ya. Menikmati dalam kamus bahasa Indonesia ya. Biar jelas. Ya, jadi penasaran apa arti kata menikmati itu gitu. Menikmati itu adalah merasai sesuatu yang nikmat atau lezat, atau mengecap atau mengalami sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan. Artinya itu rasa kan, ngomong rasa. Nikmat. Selain rasa, makanan itu ya, lebih ke makanan ya. Coba yang lain. Wikipedia, siapa tahu ada yang lain. Ini Wikipedia, sama sih Wikipedia. Dia juga dari KBB juga. Iya, nikmat atau lezat, sesuatu yang nikmat atau lezat. Kami menikmati makan, minum, mengecap, mengalami sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan. Berarti kan kalau kayak gitu sesuatu yang tidak enak itu bukan berarti menikmati. Ya. Yang menikmati sesuatu yang lezat, yang enak. Nah, ini. Ion tadi gue bilang Ion. Nih, jadi kalau terpatahkan dong Yusufnya nih. Enggak juga, justru Yusuf menikmati gitu kehidupannya dia itu. Dia nggak merasa menderita masalah gitu loh. Dia ketika dia masuk penjara, dia nggak merasa menderita. Saya nggak tahu sih. Tapi bukan menikmati juga, maksud dia apa ya? Dia apa? Waktu di penjara, kalau dia tidak menikmati atau dia merasa menderita, dia tidak mungkin mendapatkan penghargaan. Iya, tapi maksud gue dia bukan menikmati. Dia bilang, Tuhan, ya udah berserah aja sama Tuhan, ya kita jalanin aja. Nah, berarti dia merasa gini, apapun yang dia alami, itulah kehidupan yang harus dia jalani. Ya artinya kan rasa kan. yang tadi Kan menikmati itu adalah bagian nggak dari rasa dong. Siapa yang tadi Omer tadi bilang di awal tadi merubah pola pikirnya. Iya, merubah mindsetnya, betul. Mindsetnya itu bagaimana merubah apa yang negatif tadi jadi hal yang positif. Kalau gimana dari KBBI itu kan ngomongnya soal rasa. Jadi rasa ya udah segala sesuatu baik enak atau tidak enak dia rasa. Nggak ada rasa menyenangkan. Nggak. Ya dia lewati aja semuanya. Ya tapi yang dia lewati menyenangkan itu adalah suatu hal yang Ini yang menyenangkan. diperdebatkan KBBI atau Alkitab. Jalan lanjut. Sesuatu yang menyenangkan. Jadi kayak tadi Yusuf gitu. sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan. Nah, Yusuf Yusuf di merasa penjara puas. Bisa aja dia merasa puas dengan keadaan kayak gitu daripada mungkin dia mikir, untung gue di penjara, kalau enggak gue begini gitu. Sehingga dia tuh melakukan sesuatu yang terbaik di penjara sehingga dia mendapatkan penghargaan dari kepala penjara. Jadi ketika dia ada di situ, dia nggak menganggap bahwa dia itu di situ dalam suatu penderitaan atau menyiksa dia atau kepahitan dia. Dia bersyukur ada di situ. Kalau misalnya dia nggak merasa bersyukur, nggak menikmati, dia nggak mungkin akan melakukan sesuatu yang terbaik. Iya, tapi maksudnya bukan tempat penjara itu ditetapkan tempat yang buat menikmati itu loh maksudnya. Buat kita. Ya sekarang semua orang tanya ada 99,99% ada yang masuk penjara buat menikmati itu. Jangan salah loh, ada yang salah, jangan salah loh. Ada orang yang sengaja pengen masuk penjara, kenapa? Karena hidup di luar susah, di penjara dapat makan. Belum tentu. Ya semua orang di penjara itu. Iya, waktu itu pernah ada yang keluar. Kenapa kamu nggak keluar? Waktu pelayanan di penjara, kenapa kamu masuk nih Pak? Oh di luar saya masih kerja, makan aja susah, nyari kerja susah. Di penjara saya dapat makanan tersedia Pak. Tapi dia bukan menikmati. Semuanya tersedia ya. Dia merasakan bahwa itu kan adalah buat dia hidupnya dia, bukan dia menikmati. Masa lu menikmati sih? Enggak Saya pasti kan. punya kesimpulan sendiri gitu, punya pemikiran sendiri. Ini KBBI. Menikmati hidup itu, ini KBBH, Kamus Besar Bahasa Hartono. Tommy nanti nggak kenal ya. KBBT kalau gitu. Kamus Besar Bahasa Tommy.
Menikmati itu adalah menjalani semua kehidupannya dengan rasa syukur. Menjalani semua kehidupan dengan rasa syukur. Itu Makanya- bahasaku ya. Tapi aku bisa apply juga ke Yusuf. Yusuf kayaknya merasa bersyukur juga ketika ada di situ. Kalau bersyukur berarti kan otomatis dia dalam konteks gue mau masuk penjara buat gue menikmati. Oh bukan That's it, itu. that's it. Kalau kayak gitu berarti tujuan itu Yusuf bukan tujuan. Iya masuk iya penjara. makanya gue bilang Tapi dia- bukan begitu kan. bukan begitu. Dia bersyukur ketika dia mendapatkan gitu, dia bersyukur gitu. Nah konteksnya bukan menikmati, bersyukur. Iya bersyukur, dengan bersyukur Beda. itu dia menikmati hidupnya gitu loh. Jadi dia tuh nggak merasa pahit, nggak merasa kalau misalnya dia tidak, bagaimana dia bisa mengucap syukur kalau dia merasa pahit? Ya bukan berarti kan yang tadi gue bilang merubah mindset jadinya. Iya. Merubah makanya mindset dia yang bisa tadi dia bilang bersyukur. semua yang dilakukan, semua yang dialami itu membuat dia bersyukur bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupnya dia. Jadi lu mau kasih di jurang maut pun di depan singa dan buaya gitu kan ya, singa dan buaya gitu kan tetap aja gitu. Tetap aja bersyukur gitu. Karena apa? Dia merubah image-nya itu. Menurut gue sih itu sih. Ya berarti kan ya. Jadi ngomongnya beda nih, bukan menikmati tapi bersyukur. Bersyukur. Dia menikmati itu ya menjalani semua hidupnya dengan rasa syukur. Itu namanya menikmati. Menikmati. Menurut Menjalani segala, iya betul, menikmati dengan ucapan syukur. Kalau kita bisa bersyukur dengan atas segala Menikmati sesuatu, itu artinya menikmati. bisa jadi gini, ketika dia menghadapi yang enak, yang nggak enak. Tunggu gitu, gini. Bener nggak begitu? Ada satu makanan ya, makanan. Menurut Tommy nggak enak, tapi menurut saya bisa itu menjadi suatu makanan yang enak. kopi pahit. Kopi pahit menurut siapa? Menurut dia Om ini. Indra. Om Indra, kopi pahit itu harus selalu pakai gula. Menurut gua kopi pahit tidak bersalah. Kasihan petani gula kata dia. Kasihan petani gula ya. Tapi gua daripada gua produksi gula buat diri gua sendiri gua mati gitu kan. Nah, maksud itu ada satu makanan mungkin gua tuh merasa nikmat sekali dengan makanan tahu tempe dan ikan asin. Tapi buat orang tertentu ini bukan makanan gua, ini makanan gua adalah steak gitu kan, spaghetti gitu kan, itu baru makanan siomay gitu kan. Nah seperti itu gitu loh. Jadi artian bahwa arti kata lezat, kata nikmat itu balik ke diri kita masing-masing. Ya. Bukan kategori nikmat adalah harus dengan resep ini baru nikmat, enggak. Pokoknya artinya tidak dikunci ya pada Ya. satu. Tapi adalah maksudnya kalau boleh lihat dari KPB ini, saya balik nih. Kalau saya mencatatnya ada satu garis besar lurusnya. Garis lurusnya adalah sesuatu yang dirasa. Ya dirasa, dinikmati Iya. oleh orang tersebut. Iya, sesuatu yang dirasa. Rasanya kalau di KBBI lebih banyak bilangnya yang Enak. nikmat, yang enak gitu kan, gitu. Iya, nikmat enak kan tergantung. Tapi jadi lebih luas lagi ketika kita sudah mungkin kita melewatinya ya. Nah, kadang-kadang orang kalau lagi belum melewati semua pasti akan merasa waduh nggak nikmat ya, aduh capek ya, sakit ya. Tapi begitu lewat, iya ya ternyata semuanya kok bisa dilewatin gitu. Ya. Udah cukup. So rasa itu masing-masing. Ya. Rasa itu masing-masing menurut pribadi kita masing-masing. Punya caranya Mungkin masing-masing. Ngovier juga merasakan hidupnya juga masing-masing gitu. Iya. Tapi bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan rasa syukur kita gitu ya. Kalau Iya. kita intinya itu bersyukur sih. Memang ini bukan membahas tentang bersyukur ya. Ini membahas tentang kita baru ngobrolin tentang bagaimana kita menjalani hidup gitu. Kita akan merasa nikmat menjalani hidup ini. Kita akan merasa enak manis menjalani hidup ini kalau kita bisa menjalaninya dengan rasa syukur. Ya. Betul. Gitu. Ya kita nyanyi. Ya. Jadi ini temanya bukan menikmati hidup nih. Ku mau selalu Kita bersyukur tadi apa? untuk Tagline gua? segala sesuatu. Lupa kan? Enggak, lu ngomong aja Indra. Oh, menikmati hidup dalam segala hal. Menikmati hidup dalam segala hal. Selalu bersyukur buat kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur buat kebaikanmu. Engkaulah segalanya dalam kehidupanku. Hanya
bersyukur. Kok belum ada ayatnya? Ayatnya belum ya? Oh, ayatnya belum. Ada nggak ayatnya? Ayatnya ada nggak? Ayatnya ada nggak? Bersyukur. Ayatnya ada nggak? Ya, kalau di Alkitab tuh banyak sekali ayat kata-kata Bersyukur. Kasih aja ayat. Bersyukur. 1 Timotius berapa ayat? 1 Tesalonika 4 ayat berapa tuh? Sebentar nih, langsung nemu. Bersukacitalah senantiasa. 1 Timotius. Tesalonika. Oh, nggak ada Tesalonika. Itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Iya, sekali lagi Ucap syukur. kukatakan. Itu bersukacitalah sekali lagi katakan. Mengucap syukur. Oh iya. 2 Tesalonika mana sini? Syukur. Oh, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Selalu bersyukur buat kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur buat kebaikanmu. Engkaulah segalanya dalam kehidupanku. Hanya pada Yesus hatiku bersyukur. Kembali lagi kita nanti ketemu ya di Seneng yang Ngopi, Seneng yang Ngobrolin Firman.